Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 9 Januari 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk akan resmi berlantai di Bursa Efek Indonesia atau menggelar ikhtilal Public Offering atau IPO pada Jumat 6 Januari yang lalu. Produsen minuman beralkohol lokal merek Cap Tikus ini diberi kode emiten BIR berdasarkan prospektus perusahaan. BIR menawarkan 800 juta lembar saham atau 8 juta slot kepada publik. Maksud kami 8 juta lot kepada publik. Ini setara dengan 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Yang ditawarkan kepada masyarakat dengan kisaran harga penawaran sebesar Rp220 setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh saham baru, saham yang ditawarkan. Demikian isi prospektus Jobubu dikutip pada Kamis 5 Januari yang lalu. Nah, pemirsa, mengapa miras cap tikus bisa masuk di pasar modal? Apa bahaya legalisasi dari miras? Kemudian juga apa beda konsep Islam dan konsep kapitalisme di dalam memandang minuman keras? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Yuwana selaku Direktur dari The Economic Future Institute. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aziz Rahman. Saya manggilnya Mas Aziz ya. Ya, baik, Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya nih, Bung Yuwana Tri Utomo? Sehat, Bung? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Harus sehat. Alhamdulillah, baik Bung, langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan yang cukup viral ini. Beberapa waktu yang lalu diberitakan ada produsen minuman keras merek Cap Tikus ya, 1978 atau PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk resmi berada di Bursa Efek Indonesia. Nah, menurut Anda ini Bung, apakah hal ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan atau seperti apa? Mengingat negeri Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya adalah Muslim ini. Mohon tanggapannya. Baik Mas Aziz, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi begini Mas Aziz, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa miras merek Cap Tikus ini sebetulnya miras yang merupakan minuman tradisional masyarakat Minahasa, yang notabene mayoritas penduduk di sana di Minahasa itu penganut agama Kristen ya, meskipun ada beberapa yang Muslim. Nah, sejarah minuman ini sudah ada sejak lama sebagai tradisi dan budaya yang sampai sekarang itu tidak ada apa-apa, damai-damai saja gitu. Artinya masyarakat di sana eh, menerima, elemen semua masyarakat di sana menerimanya, tidak terjadi apa-apa dan damai-damai saja. Lah kok ini tiba-tiba ada berita yang tradisi awalnya itu baik-baik saja, kok tiba-tiba miras cap tikus ini apa mejeng di bursa saham Indonesia, ini ada apa ini? Tentu kalau kita belajar ekonomi Islam ya, ekonomi pada umumnya pasti karena kerakusan pengusaha PT Jobubu itu sehingga melakukan industrialisasi budaya, kapitalisasi tradisi, termasuk bagaimana dia pengen produksi dari miras cap tikus ini bisa lebih banyak lagi, sehingga dia membutuhkan tambahan modal. Padahal selama ini produksinya sudah mencukupi kebutuhan pasar lokal Minahasa. Nah, apakah dengan membuka saham di Bursa Efek Indonesia itu dia akan memproduksi lebih besar, besar-besaran begitu, sehingga menambah pasar, ekspansi pasar keluar Minahasa,
Sebutlah misalnya pasar regional di Nusantara gitu, nanti dulu. Karena kita harus tahu ketika mau membuka pasar itu sosiologi masyarakat pasarnya seperti apa. Kalau pasar Nusantara yang dia bidik, pasar Indonesia yang dia bidik, padahal mayoritas warga negara Indonesia ini kan Muslim. Dan jelas Islam telah mengharamkan khomer, mengharamkan miras. Sebagaimana di Quran surah Al-Maidah kan ayat 90 itu, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu dan seterusnya itu fajtanibu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khomer, miras, berjudi itu rijisun, itu rijisun. Rijisun itu perbuatan keji, min amali syaiton, sebagian dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah, tinggalkanlah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi dalam Islam sudah jelas sekali bahwa miras atau khomer ini termasuk perbuatan keji, perbuatan setan, baik memproduksinya, meminumnya, mendistribusikannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu prestasinya di mana, Mas Rohman? Di mana, Mas Aziz, prestasinya ini? Kan jelas sekali Islam sudah mengharamkannya, kan? Nah, kecuali ya ada perkecualian kan, karena memang fakta di lapangan kan itu minuman miras lokal yang dikonsumsi oleh masyarakat Minahasa yang mayoritas non Muslim tadi. Atau kecuali lagi jika miras cap tikus ini belum diketahui zatnya halal atau haram, sehingga butuh diteliti oleh ahli makanan, ahli gizi atau orang-orang yang kompeten dalam menentukan status benda itu suci atau najis, halal atau haram. Tapi kan tidak. Faktanya miras itu sudah jelas, miras cap tikus itu sudah jelas merupakan minuman keras yang diharamkan. Bagi Islam sudah clear, jika benda itu najis, ya haram. Haram dimanfaatkan. Bukan semata-mata karena ada manfaat pertimbangan akal manusia saja, bukan. Tapi karena ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ini yang harus diutamakan. Jadi prestasinya, ya, baik Bung. iya, silahkan. Ya, selanjutnya ini kan kita juga memahami ya bahwa Indonesia ini dikenal sebagai sebuah negara yang religius ya. Namun kemudian kalau kita melihat dari sisi undang-undangnya, ini belum memiliki satupun undang-undang yang secara tegas melarang konsumsi minuman keras. Padahal sebagaimana sudah Anda jelaskan tadi, minuman keras ini adalah sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melihat hal tersebut, apakah ini menunjukkan bahwa negeri kita tercinta ini berada di dalam kungkungan kapitalisme, sehingga kemudian tidak melihat halal haram, tetapi ada keuntungan materi di sana. Ini penjelasannya seperti apa ini? Ini dulu, ciri-cirinya dulu Mas Aziz ya, ciri-ciri kapitalisme itu di antara konsepnya adalah laissez-faire, laissez-passer. Biarkan perekonomian berjalan bebas, tidak perlu ada intervensi negara. Ini ciri-ciri utama kapitalisme klasik ya. Nah, ini terjadi apa tidak di Indonesia? Bahwa Indonesia ini sebuah negara, dia perlu intervensi enggak terhadap urusan ekonomi warganya? Atau biarkan bebas begitu saja? Kalau tidak di Indonesia ini, kalau tidak terjadi, apa terjadi gitu loh. Kalau terjadi berarti memang Indonesia dalam kungkungan kapitalisme. Kalau tidak, masa sih tidak? Kita lihat saja kan, begitu kasat mata sekali kan. Kita ingat kasus yang hampir sama dengan minuman miras cap tikus ini beberapa waktu yang lalu, Holy Wing itu kan. Bagaimana ceritanya sekarang? Ya, bahkan secara makro jelas sekali kapitalisasi ini melanda negeri ini. Sangat banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Ada undang-undang cipta kerja, harga BBM, pajak 5% bagi penerima gaji 5 juta itu, dan lain-lain, banyak sekali kan. Bahkan kondisi sekarang ini, negara yang harusnya berperan sebagai pengawas pasar antara penjual dan pembeli, produsen dengan konsumen, justru negara yang ada sekarang ini, dia yang diperankan oleh rezim pemerintah yang ada ini, justru menjalankan bisnis layaknya pelaku ekonomi pada umumnya. Jadi negara sebagai penguasa
dia merangkap sekaligus sebagai pengusaha, penguasa sekaligus merangkap sebagai pengusaha. Apa ini bukan kapitalisme? Kalau orang umum menyebutnya ini oligarki. Meskipun secara mikro ya kita sadari memang secara mikro masyarakat memang lamban menyadarinya, tapi secara makro jelas sekali kelihatan oligarki ini. Kenapa masyarakat mikro lamban memahami ya? Karena memang masyarakat sekarang kondisi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mengalami kesulitan. Buru-buru mikir mikir kebijakan, mikir harga BBM dan mereka menjadi korban kebijakan yang ada. Jadi itu sudah tampak sekali, Mas Aziz, kalau kapitalisme itu sudah mencengkeram negeri kita ini. Mas Aziz? Ya, baik, Bung. Lantas kemudian ini kalau kita melihat sendiri, ini kan apa namanya, dengan adanya pabrik miras yang melantai di Bursa Efek Indonesia, apakah ini juga menunjukkan bahwa ada sebuah upaya legalisasi investasi miras ya, terutama bagi masyarakat. Nah, jika ini kemudian dibiarkan terjadi, ini kira-kira tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya ini seperti apa? Mengingat juga sebagaimana penjelasan Anda, ini miras ini dampaknya sangat buruk ya bagi kesehatan dan juga yang lebih penting lagi adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Iya, harusnya seperti apa ini penguasa di dalam melindungi rakyatnya dari bahaya miras? iya. Kan eh, pemerintah pernah mencoba melalui Perpres nomor 10 tahun 2021 yang lalu tentang bidang usaha penanaman modal ini untuk membuka keran investasi miras, Mas Aziz. Jadi sebenarnya pengusaha, pemerintah, pemerintah ya, penguasa dalam hal ini pemerintah, presiden melalui Perpres sudah mencoba untuk membuka keran investasi miras melalui Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal itu. Namun tidak lama kemudian kan diprotes oleh para ulama, oleh MUI termasuk ormas-ormas Islam, ya. Mereka tidak setuju Presiden Jokowi mencabut lampiran Presiden mereka para ulama dan ormas-ormas itu tidak setuju kalau Presiden itu menetapkan Perpres itu. Akhirnya Presiden Jokowi kemudian mencabut lampirannya saja yang dicabut, yang ngatur pembukaan investasi miras itu. Makanya kemudian dengan munculnya isu ini bisa jadi ini menjadi tantangan lagi bagi umat untuk bagi ulama, bagi kaum muslim, bagi ormas-ormas untuk menyuarakan kembali pengawasan terhadap peredaran miras ini. Dan harusnya pemerintah tidak boleh kalah dengan kemaksiatan. Harusnya pemerintah kuat di hadapan prinsip-prinsip Islam karena mayoritas masyarakatnya adalah Islam itu. Harusnya pemerintah tidak berlepas tangan dalam urusan ini. Pengawasan pemerintah wajib dilaksanakan karena perlindungan terhadap rakyat. Ya, baik pengawasan di level produksinya, distribusinya miras. Ini hukumnya wajib. Ya, tidak malah membuka keran investasi seperti apa yang tadi saya sampaikan. Ya, peredaran miras ini wajib dibatasi. Ya minimal dilokalisir lah, tetap di Minahasa saja, nggak usah dibuka pasar kemana-mana gitu. Tetap di daerah-daerah yang memiliki tradisi ini saja. Tidak kemudian digeneralisir sampai tersebar ke semua kalangan masyarakat. Coba Mas Aziz bayangkan ya, jika tidak dibatasi distribusinya, apa yang akan terjadi? Mungkin pengendara mobil di jalan raya sambil mabuk akibat miras ini. Sangat mungkin itu. Ya, naik kendaraan, kemudian karena ngantuk, dia minum minuman keras, mabuk jadinya. Akan jadi hilang. Nah kalau sopirnya mabuk, apa yang terjadi? Kan kecelakaan, ada korban, dan seterusnya, kan gitu. Nah miras ini memang tidak boleh dilegalkan, karena bisa merusak pikiran seseorang. Dan dalam rangka hifdzul akal, kalau istilahnya usul fikih itu, penjagaan terhadap akal, atau penjagaan terhadap pikiran ini. Maka negara memang wajib membatasi peredarannya. Kalau di dalam Islam itu sangat tegas, Mas Aziz.
Dalam Islam, hukuman bagi peminum minuman keras ini tegas sekali. Istilahnya dalam nizam ukubat ya, dalam sistem sanksi Islam itu hadu syaribil khomer, had atau sanksi bagi para peminum khomer, termasuk di dalamnya berarti produsen, distributor dan lain sebagainya. Sanksinya bagi peminum khomer kasus mikro ya, peminum khomer kasus mikro ini kalau nggak salah ingat itu sekitar 80 kali dicambuk. Jadi ada orang minum khomer maka dia dicambuk 80 kali. Nah, ini hukuman di dalam Islam. Kalau hukum dalam Islam ini diterapkan, karakter hukum dalam Islam ini menyebabkan dampak jawabur dan jawazir. Di akhirat dosanya diampuni, dan di dunia dia mengakibatkan jera, takut mengulangi kembali. Sehingga tidak ada yang berani menirukannya. Cuma masalahnya, pemerintah berani nggak mengambil sikap yang tegas di hadapan kemaksiatan ini. Ya, semoga Allah membuka hati mereka ya. Iya, baik Bung, kembali lagi terkait dengan investasi. Ini lantas kemudian kalau kita melihat ya dengan adanya pabrik miras yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia, ini seharusnya kita sebagai umat Islam ini seperti apa dan bagaimanakah strategi Islam ya di dalam membangun ekonomi dengan investasi yang halal dan juga tidak berbahaya? Iya, ini menarik sekali pertanyaannya, Mas Aziz. Jadi memang kita harus adil ya melihat realitas itu ya. Problem yang sangat pelik akibat kapitalisme global ini memang harus disikapi dengan bijaksana, tidak gebiah uyah begitu. Karena bagaimanapun juga kita punya sejarah kemuliaan Islam di negeri Nusantara ini. Jadi strateginya menurut saya mikro harus dihadapi dengan mikro, makro harus dihadapi dengan makro, dan global harus dihadapi dengan global. Nah, kasus miras lokal ini harusnya dihadapi dengan secara lokal juga. Jadi tidak perlu pengusaha miras cap tikus itu kemudian menawarkan investasi untuk mengundang investor di Bursa Efek Indonesia, itu tidak perlu. Kenapa? Karena ini problem mikro dia bawa ke makro. Ini kan mengundang permasalahan-permasalahan yang pasti umat Islam yang agamanya mengharamkan miras menjadi tergelitik, bukan tergelitik, terlecek. Termasuk saya mendapat berita ini, wah ini saya harus bersikap sebagai seorang muslim, harus bertindak terhadap kemungkaran ini. Jadi mikro dihadapi mikro, makro dihadapi makro, global dihadapi global. Nah, saya kok menduga ada agenda selain kerakusan kapitalisme tadi, ada agenda yang tersembunyi yang saya ini nggak tahu ya. Ketika miras cap tikus tadi masuk di bursa saham ini kan sudah menjadi problem makro kan, problem makro. Nah, kebijakan makro ini memang membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari sekedar level mikro. Harusnya pemerintah, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, sesuai dengan wewenangnya masing-masing, itu peka. Jadi legislatif sudahlah hentikan upaya untuk legalisasi undang-undang yang terkait minuman keras tadi. Udah, kalau perlu justru malah harus tegas diharamkan, tidak boleh dicambuk 80 kali tadi itu. Eksekutifnya juga demikian. Sehingga keberpihakan pada investasi yang haram itu berkurang dengan semakin kecil. Yang ada justru malah keberpihakan pada investasi halal. Investasi halal digencarkan. Toh sekarang juga lagi populer kan wisata halal, produk-produk halal, munculnya perbankan syariah, dan banyak sekali yang opini tentang kembali kepada syariat Islam itu sangat kuat sekali. Kalau ada yang halal, kenapa harus memilih yang haram gitu kan? Kenapa harus melegalkan minuman keras? Itu Mas Aziz. Allah alam bisawab. Ya, baik, Mas Awan, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullah khairan. Terima kasih Amin, kepada Bung amin. Yuwana Tri Utomo ini. Dan juga terima kasih telah hadir di Kapal Patang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz.
Ya, sama-sama. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.